Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Moms Lila. Perkenalkan, nama saya Yuliani Sanifa atau biasa disebut Uma Tara, atau bisa juga Moms bilang Moms Yuli. Boleh. Hari ini saya bersama teman-teman. Insya Allah nanti ada Iteh Intan ya, dan mungkin insya Allah juga dengan Teh Silva. Kita akan ngobrol santai tapi serius. Atau ngobrol serius tapi santai gitu ya. Kita akan bahas tentang mom shaming gitu ya. Semoga bermanfaat dan bunda-bunda yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ya. Tunggu sebentar ya, saya akan panggil dulu teman-teman yang lain. Halo, Teh Silva. Oh, Teh Intan ada. Halo, Assalamualaikum, Teh Silva. Teh Silva juga ikut masuk nih. Kedengeran Teh suaraku? Kedengeran teh. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Nah, alhamdulillah. Yeay, bisa komplit. Akhirnya, alhamdulillah. Makasih ya, Teh Silva. Meskipun sambil bekerja. Aduh, sinyal. Sinyal aman, aman. Aman. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya bunda-bunda, bisa menjadi pelajaran buat kita juga dan juga pelajaran untuk bunda-bunda semua di luar sana. Oke, langsung aja nih pembukaan oleh saya aja atau mangga silakan ada yang mau menyampaikan. Lanjut, oke, siap. Oke, hari ini Moms kita santai-santai aja ya, kita ngobrol santai gitu ya, tapi serius ya gitu. Kita hari ini mau bahas tentang itu ya Teh ya, jauhi mom shaming, jadilah moms lila. Maksudnya tuh apa ya? Maksudnya gimana ya Teh Silva, Teh Intan? Mungkin boleh nih sedikit di-sharingkan kenapa kita ngambil tema itu ya. Boleh Teh Intan dulu, boleh. Iya ya. Kenapa kita ngambil tema itu hari ini gitu ya? Di Teh tengah Intan maaf, kemarin-kemarin kan boleh maju sorry. sedikit itunya ya. Ya, mic-nya boleh maju sedikit ya. Ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan kita sempat ini ya Teh ya, ngebahas tentang beberapa kasus-kasus ibu-ibu di luar sana gitu ya, yang dengan kemarin ibu yang menggorok 3 anaknya, terus yang kemarin ada ibu yang memasukkan bayinya ke dalam sumur gitu. Ada ibu yang kemarin meninggalkan anaknya di pinggir jalan gitu ya. Dari kita sempat bahas itu kan berbagai kasus-kasus yang ada sekarang itu kemarin, terus ada yang terakhir itu kan ada kasusnya ibu menusuk leher anaknya ya karena tidak mau sahur gitu ya Teh ya. Iya, bangunin sahur gitu, tapi Bangunin nggak sahur. mau Bangunin mungkin. sahur ya. Gitu. Gitu. Ya kan dari berbagai kasus itu gitu ya. Kan kita bisa melihat dari apa ya, latar belakang kasus tersebut gitu ya. Beberapa seperti ibu yang menggorok 3 anaknya kan itu diberitakan itu karena banyaknya apa ya, istilahnya bullying dari orang lain dan tekanan ekonomi keluarga, masalah keluarga, terus seperti yang ini yang ibu yang masukin bayi ke sumur juga kan dia mendapatkan
inilah namanya istilahnya mom shaming dari orang-orang sekitarnya karena dia tidak menyusui dengan ASI karena pakai susu formula katanya ya, yang beritakan seperti itu gitu. Dan banyak kasus-kasus lainnya juga yang emang di dalamnya itu ini apa sih, banyak peranan orang lain gitu dari apa namanya itu apa obrolan dari orang lain, inputan yang masuk ke dalam dirinya sehingga dirinya menjadi kepikiran gitu yang membuat dirinya bisa melakukan sesuatu hal yang di luar akal yang baik gitu ya, jadi melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap anaknya gitu. Dari situ kasus itu kan kemarin kayak gitu. Iya, jadi pikirin aja gitu ya Teh, mungkin ya diendapin sendiri gitu, nggak diceritain gitu ya. Iya. Nah, menurut Teh Silva nih, apakah sebenarnya kasus-kasus kayak gini tuh banyak nggak sih Teh sebenarnya? Atau sedikit sih gitu? Banyak banget. Akhir-akhir ini justru banyak banget ya. Dan bikin apa ya, bikin otak pening. Bacanya hampir setiap ini berita ya. ada lagi dan itu ya, kasusnya beda lagi ya. Itu lumayan bikin oh iya ya. Jadi kalau misalkan kitanya banyak apa ya, mungkin tidak punya inputan yang benar, wah, membenarkan oh iya ya, gitu aja lah biar simpel. Biar simpel gitu. Iya. Halo kepada bunda-bunda, mungkin ada Bunda Eki tuh yang baru masuk, mungkin siapapun yang baru masuk silahkan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin sharing gitu ya, silahkan langsung aja tulis di komentar ya. Ya, oke, terima kasih Teh Silva. Ya betul banget ya, jadi sebenarnya banyak banget ya Teh Silva. Dan bisa jadi gitu ya kalau kitanya memang tidak bisa menyerap dengan, maksudnya tidak bisa mengontrol diri membaca berita itu dengan baik, bisa jadi nauzubillah. Satu, kata Teh Silva kemarin ya, kita ngobrol-ngobrol di grup ya, kita diskusi, bisa jadi orang itu malah jadi merasa dicontohin gitu ya Teh ya. Satu, merasa dicontohin. Kira gitu ya. Kedua, merasa jadi takut gitu ya, bisa jadi kayak ada yang nih single lillah mau nikah jadinya takut nih, termasuk aku dulu pernah loh Teh merasakan takut gitu ya, karena ngedengen kok nikah tuh banyak kasus ya gitu. Nah tapi alhamdulillah gitu ya, Allah hadirkan orang-orang yang membantu gitu ya, dan Allah hadirkan ya mungkin ilmu-ilmu gitulah, pengalaman-pengalaman yang bikin aku jadinya belajar. Makanya yuk belajar yuk begini begitu gitu ya, biar kalau ada seperti itu setidaknya kita bisa lahaula gitu ya, ikhtiar cara terbaiknya gimana gitu. Nah, kita ini kali ya Teh ya, mungkin tanpa sadar ya, kita tuh sebagai ibu muda di zaman now, katakan milenial ya Teh ya, aduh ada yang jualan bala-bala, mohon maaf karena mau buka. Iya, karena jadi kan mau apa ya, ibu-ibu tuh kita tuh kan banyak ilmu ya, Masya Allah moms gitu, di tahun-tahun sekarang tuh kita milenial ini ilmu di mana-mana gitu. Namun kadang tanpa sadar ada beberapa orang yang ketika merasa udah punya ilmu gitu ya, udah punya ilmu, menyampaikannya itu atau merasa diri benar gitu, atau terus menyampaikan ke orang lainnya tuh tanpa sadar, mungkin tanpa sengaja ya, itu juga gitu ya, bisa jadi yang menyampaikannya teh gitu ya, kayak ngejudge mungkin ya gitu, kayak nyindir jadinya. Nah mungkin kita di sini mau ini ya Teh ya, kita sharing bareng-bareng gitu, dan manusiawi ya, kita namanya manusia, nggak akan luput dari kesalahan. Kadang tergoda untuk merasa benar gitu ya, kadang tergoda juga untuk merasa ada aku mah apa tuh, insecure terus gitu ya kan, kayak gitu. Nah gimana caranya biar kita tuh menjauhi mom shaming dan apa ya, mungkin menyembuhkan efek dari mom shaming gitu ya. Jadi kita biar nggak jadi orang yang melakukan mom shaming, dan kita juga tidak berkelanjutan dan tidak terus merasa terbuli gitu ya Teh ya. Itu caranya, biar gimana caranya kita bisa menjadi moms lillah gitu. Moms lillah itu maksudnya gimana nih gitu tak? Boleh Teh Silva dulu nih, kita bahas santai aja. Ini Teh Silva, Teh Intannya lagi Teh Intannya sedang loading nih. Betul. Loading. Gimana nih Teh? Misal kalau ada yang ngebully nih, misal ya ada yang kayak gitulah kasusnya, mungkin yang kemarin ya, yang ibu yang menyusui dulu deh. Oke, bentar, Teh Intan keluar. Ibu yang menyusui itu bilangnya mungkin ya Teh, tetangga-tetangganya tuh
wah ini mah anak sapi gitu kan ya, anak sapi bukan anak kamu gitu ya, ada susunya susu support terus gitu ta. Nah kita sebagai moms lillah, bismillah ya, kita menjadi sama-sama menjadi ibu yang lillah karena Allah, kita bagaimana menyikapinya nih teh? Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Iya, Kita bareng-bareng. biasanya mah apa ya, ke begitu, karena kan kenapa bisa begitu, mungkin bisa jadi emang udah ikhtiar semaksimal mungkin ya, emang udah nggak bisa mengasihi ya gimana gitu, emang harus apa ya, menyalahkan keadaan nggak bisa kan gitu ya, emang udah begitu takdirnya, udah nggak bisa mengasihi ya udah terimain aja gitu ya. Cuman karena karena emang kodratnya wanita itu apa ya, lembut banget hatinya gitu. Ya udah jadi gampang masuk hati gitu, dan itu jadi pemikiran, apalagi mungkin dari orang tua ya yang terdekat, bisa jadi itu jadi tambahan penilaian, oh bahwa saya itu ibu yang kurang baik gitu, bisa jadi begitu ya. Tapi kan sebagai apa ya, ya diri masing-masingnya ya udah menerima dulu gitu, mau menerima apa yang terjadi saat itu gitu ya, karena udah maksimal, udah kalau kita udah ikhtiar tapi nggak bisa menghasilkan lagi, ya sudah kan, udah takdirnya begitu, nampi gitu ya. Ya, teh Intan videonya nggak ada ya, hitam. Apa belum masuk? Masuk sih, tadi ada suaranya. Teh Intan ada ya, halo? Iya, kedengeran tapi ada nggak video kita? Kelihatan nggak? Coba Teh Intan keluar dulu aja, nanti aku masukin lagi. Soalnya hitam di kita mah ya Teh Silva ya. Nanti aku masukin lagi. Oke, baik. Makasih banget ya Silva. Nah, betul banget. Jadi bunda-bunda mungkin yang tanpa sadar gitu ya, ya itu bullying itu dekat sekali di tengah-tengah kita, dan bisa jadi justru, dari orang-orang terdekat, justru dari orang-orang terdekat sendiri kadang kita nggak sadar gitu ya, mereka tuh malah maksudnya mungkin menyampaikan ilmu yang sudah mereka praktekkan ya Teh. Namun ternyata kita tahu sendiri ya, dari generasi ke generasi kita makin banyak ilmu baru tuh yang memang lebih ke banyak penelitian, dan mungkin menemukan emang sesuai Allahnya begini gitu ya, sesuai sunnahnya begini, dan tidak ada tatoyur kayak gitu-gitu ya Teh ya. Misalkan kayak zaman dulu mah awal lahir mungkin harus kayak ada apa gitulah ya, yang menghindari gimana-gimana. Ada baiknya, ada betulnya, tapi kita harus dibarengi dengan doa gitu lah Teh. Mungkin kayak secara, kan ada tuh tumbuhan itu untuk menghindari dari jin, dari jin, dari jin, misalkan bidara gitu ya. Bidara gitu kan ya. Nah, tapi kita nggak cuma harus terpatok percaya sama bidara doang, tapi kita nggak ke Allahnya, nggak lupa sama yang nyiptain bidara itu siapa gitu ya Teh ya gitu. Nah dulu tuh mungkin kayak kebanyakan kayak gitu, bahkan bukan bidara ya Teh ya, banyak yang hal-hal yang lain gini, bumbu-bumbu gitu ya. Itu ya. Ya bumbu-bumbu gitu ya, tinggal ngulek aja gitu. Maksudnya gitu ya, bawang putih. Iya gitu ya, ini mah walau alam. Mungkin kalau aku terima ya Teh, kayak secara gini, oh mungkin orang tua zaman dulu tuh sebetulnya kayak bawang-bawangan itu tuh lebih ke, kalau anak kembung tuh kan cocok ya, bisa ya buat ngebalur gitu ya. Cuman kan kurang digali lagi tuh sebenarnya dari mana nih ilmiahnya lah gitu katakan ya Teh, tapi lebih ke iya-iyahin aja. Sedangkan kita para ibu-ibu zaman now yang udah berpikirnya kayak, ini gimana nih, kata apa ini, kenapa ya gitu ya, banyak lah lebih ke apa tuh, kritis gitu ya, lebih ke kritis gitu. Jadi kita tuh memang harus siap-siap dengan, nah kalau ada kritikan harus siap menerima, kalau ada masukan siap-siap diterima juga, tapi nggak langsung full gitu ya diterima ya Teh, tapi kayak disaring dulu gitu, biar kita tuh
carilah referensinya betulnya gimana, oh salahnya aku di mana atau salahnya mereka di mana. Kita belajar bareng-bareng lah seperti di sini. Tujuan kita juga untuk kita bareng-bareng yuk moms gitu. Ya kita juga kalau misalnya ada orang tua yang masih tahu kayak gitu, terima aja dulu gitu ya mungkin teh. Kalau aku ya secara pribadi dulu terima aja dulu. Orang tua maksudnya baik kok sebenarnya. Cuman mungkin karena kurang ilmiahnya lah gitu misalnya. Jadi kita tuh rada bentar-bentar iya dulu gitu ya. Iya ma, iya misal iya nek, iya siapa gitu ya. Iya mbah gitu. Terus tapi gini, terus kita tanya lagi nih misal sama yang ahli dokter atau ahli agama juga ya teh biar dari mana-mana gitu ya digabung-gabungkan. Nah, akhirnya oh yang ini ada yang betul, yang ini ada yang salah gitu. Nah, kita ambil yang betulnya, kita buang yang salahnya dan kita pelan-pelan kasih tahu juga ke orang tua kita, "Mah, ternyata betul begini, ternyata salah begitu." Bukan begitu, begitu bukan moms. Ya betul. Gitu ya moms ya. Terus mungkin ada yang mau nambahin nih dari Teh Intan. Silakan Teh Intan. Gimana nih caranya kalau kita gitu ya misal ya nggak sengaja lah gitu sama orang terdekat kita, katakan misal orang tua sendiri atau mungkin tetangga, adik, kakak yang emang malah maksudnya tuh ngasih tahu tapi kayak jatuhnya ngebully nih gitu. Gimana supaya kita terhindar dari nauzubillah ya kasus-kasus yang seperti kemarin gitu. Ini sih ya kalau berkaca dari obrolan inputan dari luar tuh tiap orang pasti kali ya pernah mendapatkan bullying itu ya dari orang luar ataupun dari orang terdekat gitu ya. Yang pasti ketika kita menerima sesuatu hal yang kerasa ketika kita negatif itu yang pertama kita terima dulu terima orang itu memberikan sarannya gitu ya. Mungkin dengan kapasitas ilmunya seperti yang bagi dia aja sampai saat itu kapasitasnya seperti itu gitu ya teh. Kita terima dulu dan kita sinkronkan dengan apa yang ada dalam diri kita gitu. Ketika kita emang tidak sesuai ya udahlah gak usah terlalu dipikirin lah, dibuang, dianggap ya. Halo? Ada nggak teh suaraku? Halo, ada. Barusan putus. Aman. Oh gitu. Iya, Sinkronkanlah, gitu ya, sinkronkanlah. Sinkronkanlah antara apa yang seharusnya kita fitrahnya seperti apa dengan orang lain gitu ya teh. Dan nampi dulu gitu. Pertamanya terima dulu gitu. Terus emang ketika kondisinya emang misalnya terlalu nggak sesuai banget mah ya mending nggak usah terlalu didengerin lah, mending tinggalkan aja gitu. Kalau emang sesuai dengan dengan sesuai apa yang sesuai kita. Terputus. Oke. Ada. Iya, tidak sesuai dengan diri kita gitu ya teh. Jangan terlalu dibaperin lah gitu ya. Ya gitu lah, belajar untuk menerima ikhlas lah. Karena orang lain berhak lah mengomentari apa yang tapi nggak terlalu harus kita yain juga kan gitu komentar orang gitu. Emang ya kita sebagai perempuan tuh Allah kasih dengan fitrahnya 20.000 kata per hari ya teh. Yang Masya Allah teh emang harus benar-benar menjaga lisan ya teh. Seperti kata sebuah hadis, makan ifad lisanaka gitu. Jagalah lidahmu gitu. Emang benar-benar ya ketika lidah kita tuh bisa lebih tajam daripada pedang, kalau sebuah kata pepatah makan lidah itu bisa lebih tajam kan dari pedang. Kalau kata lagu lidah itu tidak bertulang ya, jadi ya bebas aja gitu. Iya betul. Gitu ya. Dan Masya Allah berkat lidah teh banyak bikin orang sakit hati gitu ya, lumayan ya. Emang pentingnya kita sebagai perempuan untuk menjaga lidahnya gitu. Lagi di dalam momen Ramadan itu lebih baik berkatalah yang baik gitu. Kalau tidak bisa berkata diam aja gitu ya. Iya betul moms. Dan emang itu godaan banget wanita ya, Masya Allah yang emang dikit-dikit komentarin gitu, ada apa komentarin kan gitu. Ya sekarang mungkin selain lidah ya teh jempol gitu ya, jari kita ya. Jempol ya. Perantaranya gitu ya. Perantaranya itu iya betul. Nah,
Oke, halo bunda-bunda semua. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Bunda Afina Dita, ada Bunda Nina. Ya. Oh, ini Bunda Safak mungkin ya, Bunda. Terus ada Assalamualaikum. Bunda Tonzra, Nyai Teh, Itu Bunda Eki. namanya siapa? Oh, itu Kang Eki. Nah, kayaknya ini. Oh, bukan. Oh, ada laki-laki ya. Oh, assalamualaikum semuanya. Buat calon istrinya Eh, kali ya. Iya, silahkan buat bapak-bapaknya juga yang sedang menonton. Semoga ini bermanfaat untuk calon istrinya. Atau mungkin ada saudaranya ya Teh ya yang lagi baru lahiran atau baru menjadi ibu gitu kan. Gitu karena memang ilmu ini tuh justru ya Teh, justru kita tuh kita sebagai istri, kita tuh butuh banget dukungan yang paling terdekat yaitu adalah suami. Suami kan ya gitu. Karena kan katakan misalnya sahabat paling dekat kita, sahabat dalam bentuk manusiawi maksudnya ya. Iya kan itu suami, meskipun kita juga tidak bisa terlalu menggantungkan diri kita sama suami ya, karena kita tetap bergantung hanya sama Allah gitu. Karena suatu saat bisa aja suami juga melakukan salah gitu kan ya, terus kita tiba-tiba sakit hati, terus udah nggak mau lagi ya, nggak gitu juga, namanya juga hidup ya, pasti ada problematika gitu di inilah gitu. Apa ya, pasti terus ada bumbu-bumbu dalam pernikahan. Nah, tapi dalam pernikahan ini gitu ya, khususnya setelah menikah ini gitu, menjadi seorang ibu baru gitu, kita memang support utamanya tuh ya emang harus suami gitu kan ya. Sedangkan kasus kemarin ya ini mah walau alam. Aku dengar lagi yang baru sih. Ini bunda-bunda mohon maaf kita bercerita ini. Kita bukan maksud menggibahkan. Tapi kita mengambil hikmah ya bun. Kita mengambil hikmahnya, pelajarannya gitu. Untuk bisa menjadi pelajaran buat kita dan nauzubillahnya gitu kalau ada di sekitar kita ada orang-orang yang berkemungkinan akan melakukan seperti itu, bisa kita mungkin bantu sedikit-sedikit ya gitu dengan mungkin merangkulnya, maksudnya merangkul dalam bentuk arti emosinya gitu ya supaya tidak nauzubillah tidak seperti kemarin, karena bisa jadi kemarin tuh udah sama suaminya cenah katanya gitu ya, suaminya tidak mendukung, lingkungan keluarga suaminya gitu ya, yang ibu yang menggorok anak ketiga itu tidak mendukung juga gitu kan, ada pokoknya katanya sering dimarahi gitu katanya anaknya ya, biar tidak sakit hati lagi, biar nggak sakit, biar nggak kelaparan, mending mati aja gitu ya jalan pintasnya katanya. Nah mungkin itu memang sedang kesetanan lah gitu ya, katakan lagi gelap lah gitu. Nah kan itu salah ya, terus gak ada teman cerita, bisa jadi terus apa yang dia pikirkan tuh merasa benar gitu ya, dipikirkan sendiri, nggak ada teman cerita, ya aku benar kok memikirkan seperti ini, udah aku lakukan. Nah mungkin alhamdulillah untuk moms-moms di sini kalau mulai ada gitu, mulai kepikiran ke sana gitu, karena emang bisikan setan itu ya selalu ada. Iya betul, musuh yang nyata, baik ke ibu-ibu yang katakan auzubillah ya, maksudnya ke ibu yang katanya belum terlalu pintar agama sampai udah pintar yang ya baik agamanya lah, katanya yang solehah banget lah misal gitu kelihatannya, itu aja bisa gitu ya. Jadi kita jangan salahkan penampilannya, tapi kita namanya juga manusia ya bun ya, Teh Intan, Teh Silva, kita pasti diuji terus gitu oleh setan membisiki hal-hal negatif gitu. Nah untuk para suami nih Teh, gimana nih waktu mungkin cerita-cerita aja nih Teh Silva, Teh Intan gitu, supportnya waktu dulu pertama kali jadi ibu, bagaimana gitu yang mungkin bisa dicontoh sama bapak-bapak di luar sana yang mungkin nanti ada yang ngedengerin nih gitu, minimal banget kalau misalnya ibu-ibu baru lahiran, baru menjadi ibu, apa sih yang dibutuhkan oleh istri gitu. Boleh siapa dulu Masih kayak saya didengarkan ya, ketika dia pengen cerita, soalnya ibu yang baru lahir itu dia dengan hormon yang gak stabil gitu, hormon dia kondisi tubuh yang baru lelah dengan hormon yang gak stabil, dia banyak banget kelelahan gitu. Yang pertama harus diperhatikan, minimal perhatian kecil gitu, terus didengarkan saat istrinya pengen ngobrol, itu aja sih, simpel gitu, nggak harus di apa-apain gitu sih, paling lebih ke buat ngobrol aja, cerita gitu harian ini ngapain aja, didengerin, itu aja juga udah bikin kita adem gitu loh Teh. Iya benar-benar siap karena banyak peran baru ya Teh. Iya betul.
Oke, siap. Nah, buat Teh Silva gimana Teh Silva? Mungkin secara pengalamannya nih. Pengalamannya adalah dijelin dulu ini ilmu. Karena kan iya kan, soalnya kan nggak akan setiap saat, nggak akan setiap waktu bersama ya. Mungkin kalau yang itu ada kesibukan lain, ada yang bekerja dan lain-lainnya, ya perbekalannya adalah ilmu dulu sih sebenarnya. Kita mau di apa, misalnya mau di rumah nih gitu, kan bisa jadi nggak akan setiap saat bersama gitu ya. Itunya sih yang harus dikuatkan, itu adalah keyakinan dia, kebergantungannya kepada Allah gitu ya. Karena ketika bersama pun belum tentu bisa nyambung ataupun bisa ngobrol, mungkin ya, bisa jadi karena kesibukannya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya pembekalan dari suami itu harusnya ilmunya yang dia itu bisa berbagi sama istri, biar sama-sama yakin kepada yang satu gitu, kepada Allah, sehingga tidak ada kebergantungan satu sama lain sebenarnya gitu. Iya, paham di sini. Pondasi ya, jadi maksud katakan gini, jadi misal gini, namanya suami pun kan di luar ikhtiar untuk kita ya gitu ya, katakan untuk anak kita gitu. Nah kita nggak bisa selamanya juga mungkin kayak tidak nggak ada suami sih, nggak ada yang dukung gitu lah ya, katakan aku nggak bisa curhat sama siapa-siapa, nggak ada yang dukung gitu ya, jadi aja ngedumel sendiri. Nah mungkin baiknya kita kayak punya sistem pertahanan lain yang memang hanya Allah gitu, hanya ke Allah gitu ya, kita biar yang lebih kuat gitu yang paling kuat gitu. Emang hanya harus sama Allah gitu. Kita untuk bergantung paling kuat itu emang sama Allah. Oke, sebentar ada telepon. Oke, tunggu. Sebentar ya Moms, mohon maaf. Aku balas dulu. Jadi udah masak ini. Oh iya kita, Moms ini yang nonton ini apakah sedang sambil masak atau sambil apa? Nyari tajil kali ya di luar. Aku nyantai aja sih Teh, masaknya simpel-simpel doang. Iya. Tuh bentar. 19. Oke, tidak fokus. Oke, lanjut. Mohon maaf nih. Ya, betul. Jadi, nah intinya yang pertama gitu ya, mungkin kita memang harus ada ilmu dulu sebelum menjadi ibu, yaitu adalah dengan kita tuh menjadi ibu itu adalah fitrah ya Teh ya, dari Allah. Dan menjadi suami pun itu menjadi bapak ya Teh, jadi bapak itu pun ya udah perintah dari Allah gitu. Dan kita pun ketika punya anak ya kita bareng-bareng gitu, maksudnya kita juga mendidiknya bareng-bareng gitu kan, mengarahkan anak-anak bareng-bareng, dan kita juga mengasuhnya bareng-bareng. Namun kalau misalnya emang ada saatnya harus berbagi peran dulu gitu ya, mesti berbagi peran di sini kayak misal suaminya lu keluar kota gitu ya, kan karena kasus yang kemarin tuh kayak gitu ya, suaminya di luar kota, istrinya di luar kota mana gitu ya, mungkin akhirnya kurang komunikasi. Nah mungkin bisa dimaksimalkan lewat handphone kalau ada ya sekarang, lewat gadget. Tapi mungkin kalau nggak ada nih, karena namanya juga di daerah belum semuanya punya ya Teh ya, mungkin bisa dengan penguatan dari sebelumnya ya Teh ya, yaitu tadi kata Teh Silva, penguatan dari yang mungkin Bunda, ayah itu keluar ini begini, perbanyak apa. Kalau misalnya nggak ada teman cerita selain ke Bunda, ya curhatlah ke Allah, memang itu yang utama. Tapi jika memang butuh bantuan, namanya juga manusiawi ya, makhluk sosial, berceritalah kepada orang yang memang Allah yang dipercaya gitu ya, yang dipercaya. Dan kalau memang ngerasa misalnya, terus kalau aku kayaknya nggak ada yang bisa aku percaya, kita harus perbaiki diri dulu sih. Kalau ini ya mungkin pengalaman kita, sebelum menjudge orang lain salah, bisa jadi memang frekuensi hati kita juga yang lagi salah nih. Karena misalnya nauzubillah kitanya lagi buruk sangka, terus pasti kita dihadirkan orang-orang yang begitu juga gitu kan gitu. Nah bisa jadi emang kita juga harus perbaiki dulu hati kita, perbaiki niat kita dalam hidup lah gitu, dalam menjadi ibu gitu. Nah insya Allah gitu ya, Allah hadirkanlah orang-orang yang bisa membantu hamba gitu untuk bisa menceritakan mungkin masalah ini, mencari solusinya kemana. Nah insya Allah gitu ya, secara pengalaman sih gitu ya Teh ya.
insya Allah gitu nanti akan Allah hadirkan orang-orang yang tiba-tiba ada aja gitu, tapi kita pun tetap ikhtiar, misal keluarlah doang bertetangga ya, kalau nggak bisa ke jauh-jauh dulu, misal bertetangga, tiba-tiba mungkin ada orang yang lewat, nanya alamat, tiba-tiba ngasih apa gitu ya, masukan yang bermanfaat, itu tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu ya teh, nggak ada yang mustahil gitu. Atau sekarang mah sosial media teh udah banyak gitu ya, sosial media banyak grup-grup gitu, banyak grup-grup. Dan apalagi sekarang banyak banget kan tentang ya kesehatan mental gitu kan, ikutinlah grup-grup kajian online mungkin atau seminar online. Nah kita bisa cerita tanyakan di situ, mungkin bisa private gitu ya teh ya. Ya mungkin salah satunya kayak di Momsila ini, insya Allah mungkin kalau bunda-bunda ada yang ingin bercerita bisa mungkin di komentar gitu. Tapi kalau misalnya terlalu private mungkin insya Allah kita bisa mungkin nanti ke DM ya, ke DM nanti mungkin kita akan bahas lewat konten tapi kita tidak sebutkan namanya gitu supaya lebih menenangkan gitu, setidaknya bunda-bunda supaya merasa aku punya temen gitu ya, karena banyak banget ternyata ya teh gitu di luar sana tuh kayak ngerasa misal merantau sama suaminya teh belum klop gitu ya, bener kata Teh Silva tadi, belum klop gitu, gimana mau kayak kata Teh Intan didengerin aja boro-boro gitu ya, apalagi mau dikasih masukan udah stres aja. Nah udah kayak gitu aja bisa menimbulkan, nah ini mau walau alam nih yang kasus ketiga ya yang kita dengar kan, yang anaknya tiba-tiba disimpan di pinggir jalan, mana anaknya lagi lucu-lucunya ya, 2 orang itu bapaknya kemana, apakah mungkin mereka sekongkol menyimpan anaknya di pinggir jalan, ya kita walau alam ya gitu kan, gitu sedih banget gitu ya, kita mungkin lupa nyimpennya di mana gitu ya. Jadi pas pulang lagi di mana ya anak saya gitu. Di mana ya sang saya, lupa ya tadi kok kenapa disimpan dulu gitu. Warfare aja, simpan anak. Iya bener, nah kayak gitu nih. Kira-kira itu ya mungkin itu walau alam ya, mom shaming atau enggak ya kalau itu ya teh. Tapi itu bisa jadi mungkin bukan mom shaming, tapi ya mungkin ada efek masa lalu yang mungkin tentang niat mereka menjadi ayah dan ibu itu apa. Misal nih walau alam ya, misal mungkin karena merasa anaknya itu menjadi beban di rumah gitu ya, udah simpan aja, buang aja gitu, katakan biar kita mah have fun lagi aja berdua misal gitu ya, kita kerja masing-masing misal gitu. Nah mungkin ya itu ya teh, balik lagi ke niat punya anak tuh karena apa ya teh, untuk apa, mau dibawa kemana, gimana teh nih, gimana teh kalau misalnya nauzubillah ya, kadang suka banyak sih teh yang kayak gitu, kayak misal udah dibuang aja kamu, misalnya suka bercanda ya ke anak, padahal jangan gitu ya. Jangan loh teh, nanti jangan ya dalam bawah alam sadar anaknya kan jadi sebuah apa ya, jadi sebuah pemikirannya anaknya gitu, anaknya jadi bisa jadi anak yang bermasalah juga kayak gitu ya. Iya betul ya betul sih, betul. Mungkin dari ini juga sih teh, dari awal sebelum menikahnya juga sih teh, lebih ke kita mencari ilmu sebelum nikah, mencari ilmu tentang rumah tangganya itu harus ini juga menyamakan visi misi dengan suami, memilih pasangan juga sih teh, dari kalau menarik benang ke belakangnya gitu. Iya betul. Jadi memang kita harus punya niat yang sama dulu ya, obrolin juga ilmu yang sama biar punya visi misi yang sama. Karena memang kayaknya tabu banget sih teh ya, kayak apa sih nikah visi misi, ya ibadah tapi hanya sebatas di mulut gitu ya. Ibadah itu ibadah seperti apa gitu kan ya, seperti apa hanya sebatas di mulut gitu ibadahnya teh, tidak di hati, tidak dari hati juga gitu ya. Walau alam bisawab, kita juga sama-sama sedang belajar ya, semoga kita benar-benar semua moms lillah di sini, followersnya moms lillah juga memang ibadah betul-betul karena Allah ya teh gitu, semuanya memang dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan gitu ya teh Silva ya. Nah gini nih, terus kayak apa gimana ini coba dilihat di sisi luar ya, mungkin ya sisi orang lain, mungkin di sisi yang lainnya, mungkin ketika penyampaian ada orang yang tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar gitu. Bisa jadi kan cuma maksudnya baik, cuman pas keluar salah gitu, kurang enak. Nah bisa jadi emang karena keterbatasan berbicara. Nah terus yang menerima baper juga gitu, jadi itu nggak klop keduanya gitu, padahal sebenarnya baik penyampaiannya, cuman karena emang keterbatasan gitu,
karena emang orangnya biasa aja, apa ya, sulit untuk mengungkapkan. Jadi ya apa ya, penyampaiannya kurang tepat gitu. Iya, betul. Gitu. Iya. Miskom Ya, gitu ya, banyak sih. miskom. Iya, miskom. Apalagi kayak dunia sosmed ya. Kita kan nggak tahu orang ngetik itu tuh maksudnya nadanya pelan, misal gitu ya. Tapi pas dibaca sama dianya yang lagi baca, jelek banget gitu ya kan. ini apa sih? Ini kok gitu sih? Padahal mungkin adanya mah kayak gini. Wah, moms, gemukan ya, gemes. Tapi bisa jadi gitu ya pas dia baca, wah moms gemukan, gemes. Misal gitu ya, nah gitu. Gitu ya teh. Baper. Akhirnya mungkin itu literasi juga ya masuknya ke literasi digital gitu kan ya. Iya, emang gitu sih ya. Kalau bahasa digital tuh tidak bisa melihat mimik muka kan teh. Iya, nah gitu betul. Makanya kita seneng bikin konten juga pengennya sih ya ketemu gitu ya. Pengennya mas selalu ada face to face gitu biar kita juga bisa lihat nih moms-moms gitu kan. Biar bisa kenal bunda-bunda juga. Kita maksudnya menyampaikannya insya Allah dengan baik gitu ya. Kita juga kita bikin semua ini insya Allah kita juga karena sayang sama bunda-bunda, kita juga sayang buat diri kita sendiri gitu ya. Kita juga sayang sama diri kita sendiri supaya kita juga bisa menebar manfaat, bisa berbagi gitu apa yang sudah kita mungkin praktekkan ya alhamdulillah berhasil gitu. Nah, semoga bunda-bunda juga ya yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama bisa terselesaikan gitu ya. Amin insya Allah semoga gitu. Nah, mungkin tadi yang balik lagi ke kata Teh Silva. Ya nih kadang orang tuh kalau nyampein kadang aku tahu maksudnya baik gitu ya saya tahu maksudnya baik dia teh ngasih tahu tapi nggak gitu atuh ngomongnya nih misal gitu ya gimana nih contohnya nih misal Tentan ada nggak pernah nggak nih Tentan gitu atau Teh Silva ngalamin kayak gitu nah caranya gimana nih pertama kali nih misal itu mas secara langsung ya misal Teh Intan secara langsung ya kalau Teh Silva misal secara di sosmed secara langsung nih Teh Intan gimana nih cara menghadapinya misal orang itu teh ngomongnya teh gitu kayak Teh Intan ya misal gitu ya maaf ya Teh Intan meni punya anak teh gitu ya misal gitu ya maaf ya teh. Gitu ya. Misal gitu ya seur gimana cara menyikapinya teh gitu kan mungkin heureuy gitu ya bisa jadi hatinya ya tapi ngomongnya udah apa ya? Nah kan secara pengalaman juga ya teh. Udah kebal karena ada pengalaman juga ya teh. Iya makanya kita sharing. Nah gimana nih caranya biar mungkin awal-awal manusiawi ya teh ada mungkin baper tapi gimana caranya biar kita tuh makin kesini teh makin udahlah jangan terlalu dianggap gitu. Gimana teh? Ini sih udah penyanyian itu udah sering banget ya teh ya. Malah ada yang berkata apa ya nggak enak lah gitu ya. Dulu waktu SMA mah alim banget ya udah nikah ternyata anaknya banyak nah apalah gitu lah pokoknya udah pakai bahasa kok gitu sih bahasa yang nggak enak pokoknya malah bahasa yang nggak enak tabu banget gitu ya iya terus emang kenapa kalau aku punya banyak anak aku emang pengen punya anak banyak gitu aja sih kalau aku mah sambil hore gitu ya tergantung konten orangnya juga sih teh kalau emang orangnya agak dikit nyebelin aku juga rada agak ngegas gitu ya kalau apalagi kalau udah agak berbau yang rada aneh gitu ya emang kenapa nggak apa-apa tuh emang aku pengen punya anak banyak gitu ya gitu terus kalau emang yang alaman deket mah ya nggak apa-apa lah kalau ya udah ngasih kok gitu sih paling gitu nggak awalnya sih emang sempet nggak enak gitu ya kalau ketika diomongin seperti itu ya jadi mungkin baiknya kita memang waktu, gitu nggak ini sih teh nggak apa namanya nggak terlalu dipikirin lah gitu gitu iya karena kita udah punya sistem pertahanan sendiri ya teh kayak niat aku punya anak banyak juga ada niatnya gitu ya teh ya maksudnya ada niat tuh ada visi misi sama suami gitu kan ya terus kayak kalau ada hal-hal yang memang orang memikirkan maaf ya misalnya kayak emang nggak ABCD gitu ya kita udah punya ya gitu kita udah tahu kok kita ikhtiarnya gini gitu kan mungkin ya teh gitu lebih ke memang jangan terlalu apa ya fokus sama jalan gitu ya fokus sama tujuan kita ya teh sama visi misi kita sama tujuan keluarga kita gitu ya teh ya
Jadi biar nggak baper terlalu berlebih gitu ya teh, karena kalau kita mau terus hidup dengan omongan orang, ya kita sama aja kayak di ada apa ya habisnya, ngikutin. Teh, kalau dengerin omongan orang mah. Iya, dan kita kan pas hidup. diomongin kita baik diomongin, kita jelek diomongin kan. Iya betul, dan kita kan emang hidup bukan buat dia ya, dia nggak ngasih makan Iya, kita betul. apa-apa ya, gitu kan. Nah gitu. Nah kalau diciptainnya apa weh gitu. iya betul. Teh Silva gimana kalau Teh Silva? Apa ini lewat sosmed? Ya nih misal kalau sosmed nih nggak sadar atau nggak sengaja nih bahasanya tuh kayak misal nih kayak berlahiran nih Silva misal sesar atau normal nih misal kadang kan ya kok ABCD gitu misal kok iyalah gitu misal Pengalaman pengalaman gimana lah atau pengalaman aja lah ini maaf nih sambil menyalakan lampu. Wah, relate nih. Relate nih, oke. Gitu ya. Enggak sih, aku mah tipenya biasa-biasa aja. Kalau ada yang kayak gitu mah ya biasa weh. Gak apa-apa. Hitung-hitung ujian mental. Bawa aja. Kadang-kadang perlu diuji gitu ya, Pak ya. Iya, biasa aja. Oh gitu. Oh, cuma lewat WA, belum perang gitu kan ya. Belum ketemu gitu. Kalau ketemu emang berani ngomong gitu kan ya enggak kan. Bener, nah gitu. Betul. Kadang kalau ketemu langsung kan ya nggak berani. Nah, paling kalau ketemu biasa-biasa kan ya. Iya, jadi malah nggak kayak di WA gitu ya Teh, karena nggak berani Teh gitu ya. Iya. Ya betul sih Teh, mungkin ya tanpa sadar itu Teh. Gini Teh, mungkin kita kadang lupa ya dengan apa tuh Teh, mungkin pelajaran kayak kita tuh kalau mau ngasih nasihat ke orang itu kan harusnya dengan cara yang baik gitu ya Teh ya, dengan cara yang memang kita niatnya apa gitu. Kalau mungkin nasihatin orang gitu kan memang harus karena cinta ya Teh, bukan karena benci. Rasul pun kan menasehati umatnya gitu kan dengan cinta gitu ya Teh ya, dengan meskipun ada yang buruk sekalipun yang meludahinya dan segala macem lah gitu ya, yang menghinanya terus-terusan, tapi memang Rasul malah mendekatinya terus, tapi memang dengan cinta. Lama-lama Allah juga yang bolak-balikan hatinya gitu ya Teh. Nah kebanyakan tuh mungkin ini emang ilmu juga sih, ilmu komunikasi gitu ya. Kita kalau ngasih tahu orang tuh kadang aja langsung gitu ya, kamu Teh jangan gini, itu Teh kayak gitu gitu kan ya, langsung menjudge orangnya salah tapi bukan perilakunya gitu cina ya, kata parenting sekarang kan ya. Jadi kalau kita membenci orang itu jangan benci orangnya misal. Terus kalau mencintai orang juga maksudnya jangan mencintai orang yang berlebihan yang gini. Jadi kalau kita ada yang salah nih dari orang gitu, yang setahu saya nih Bu, nanti kita koreksi bareng-bareng ya kalau salah. Kalau kita mau ngelurusin orangnya dan kita benci tuh sama perilakunya bukan orangnya gitu, karena kalau kita benci sama orangnya apapun yang dilakukan sama orang itu bakal terus benci ya kan gitu, meskipun dia melakukan kebaikan gitu ya. Jadi kayak di kertas putih gitu kan ada titik satu yang dilihat fokus tuh yang hitamnya aja terus gitu ya, gak dilihat yang putihnya padahal banyak yang putihnya gitu. Nah mungkin kita balik lagi ya Teh ya gitu ke kalau kita mau menyampaikan kita ingat gitu kan, Rasul pun kan memberikan nasihat hadis gitu ya, yang saya ingat gitu ya. Bunda boleh melengkapi atau boleh nanti searching lagi, yang kalau menurut kita tuh seorang muslim tuh adalah satu tubuh yang harus saling menguatkan gitu kan. Kalau yang satunya sakit, yang lain juga bisa merasakan sakit gitu ya. Dan kita juga harus seperti bangunan yang saling menguatkan gitu, yang harus menjadi bangunan yang kokoh gitu ya Teh ya. Dan seperti ada di Al-Qur'an ya Teh Silva ya, Quran surat An-Nahl. Mau dibacain sama Teh Silva? Enggak, lanjut aja. Sudah 5 ya? Oke. Ya, yang kita juga ini ya, belajar bareng-bareng bunda-bunda gitu. Ya, kita diskusi. Nah, kita juga mencari tahu ternyata di Al-Qur'an juga ada nih perintah dari Allah tuh begini ya, dari Quran surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, jadi
pelajarannya ya gitu ya Teh. Tadi mungkin gini, ketika ada orang yang salah ya kita juga bantah dengan cara yang baik gitu mungkin ya Teh ya. Tuh, jadi ingatkan dengan cara yang baik gitu. Kayak tadi mungkin Teh Silva, Teh Intan gitu. Oh ya, ada yang ngasih tahu nih ABCD gitu ya, tapi caranya salah. Oh ya, mungkin dia maksudnya baik tapi dia salah. Mungkin kalau kita lebih berani lagi ya, lebih mulai kan namanya juga manusia bertumbuh gitu ya. Tadinya nggak berani melawan misal gitu ya, kayak aku nih dulu misal. Sekarang mungkin berani melawannya dengan ya gitu kayak oh aku tahu maksud kamu baik, tapi sebaiknya mungkin kamu maksudnya ke gini, maksudnya kamu menyampaikannya gini, Konfirmasi lebih baik gitu ya. begini. Konfirmasi gitu ya. Jadi kayak aku pun jadinya enak loh, tapi makasih ya kamu udah ngasih tahu ini. Jadi sakit hati itu tuh bisa terminimalisir lah gitu kan. Karena ya bisa jadi depresi itu ya, yang seperti kasus-kasus kemarin, itu kan berawal dari depresi yang sakit hati yang berlebih gitu kan. Dendam yang berlebih, bisa jadi memang masa lalu yang penuh banyak luka, banyak kesedihan gitu ya. Jadinya terlalu dipendam, menjadi bom waktu dan disebutnya kalau kata berita mah gangguan kejiwaan ya gitu ya. Padahal kan ya gangguan kejiwaan juga memang ada yang udah benar-benar lost gila gitu katakan ya, maksudnya benar-benar lost gak bisa dibantu lagi, ada yang bisa memang dibantu, masih bisa di healing lah gitu ya, bisa mungkin ditanya dia biar cerita curhat dan lain-lain gitu, dan memang dengan bantuan-bantuan terapi lainnya ya yang lebih ahli gitu, kayak gitu ya Teh ya. Nah terus jadi intinya gimana Teh, kalau kita dapat kritikan nih atau masukan yang tapi bikin sakit hati, itu bisa jadi apa Teh, teguran gitu ya, bisa jadi teguran gitu kan ya. Teguran mesti kayak gini, teguran biar kitanya tuh oh mungkin kemarin aku tuh banyak dosa gitu ya, jadi aku tadi bikin sakit hati gitu kan, biar mungkin menggugurkan dosa. Setelah itu kita jadi mendapatkan hikmah nih pelajarannya, supaya oh biar kita pun tidak begitu ke orang lain ya Bun, biar kita teh kalau nyampein ke orang teh nggak melakukan hal yang sama, dan kita lebih empati lah gitu ya, lebih empati biar kalau mau nyampein itu ke orang lain dengan cara yang baik, bukan malah jadi sarwana. Kadang ada juga Teh yang kayak gitu, dan aku dulu suka dibully gini, aku mau gitu juga sama orang lain gitu loh Teh, ada kan? Iya nggak sih Bun? Ya kan, aku mau gitu juga karena maksudnya balas dendam. Iya, ciri orang yang belum dewasa berarti ya, masih iya, ada betul. Inner child. Child gitu ya kalau masih ada efek masa lalu yang belum selesai gitu, katakan masa lalu yang belum selesai gitu. Terus apa lagi ya Moms? Kita udah ya. Oh bahas yang kemarin tuh terakhir, kalau yang ngebunuh anaknya, bukan ngebunuh, yang nusuk anak, leher anaknya tuh yang sahur itu tuh kenapa ya kira-kira bisa, maksudnya pikirannya gimana ya? Ini mah emang aku belum baca sih, tapi bunda-bunda apakah ada yang sudah baca beritanya? Cuman lewat aja sih itu. Salah aja ya. Mungkin kalau secara aku lihat selewatan ini mau walau alam ya, bisa jadi mungkin anaknya yang ngebanguninnya dengan cara kurang baik, walau alam ya, karena kan tidak detail. Bisa jadi. Nah kita juga kalau nonton berita kayak gitu jangan terlalu langsung masuk, wah ini mah ibunya nggak bener, wah ini mah anaknya misalnya, kita harus ada di bisa jadi, kita jangan terlalu terbawa-bawa juga deh, biar enggak itu bisa psikomatis loh gitu Bun. Jadi psikomatis tuh kita jadi bisa stres sendiri, cemas sendiri, kenapa ya ini kayak gini, kenapa ya ini kayak gitu kayak lebih ke akhirnya kayak mengutuk si ibu itu, tapi kita nggak bisa ngomongin langsung kan, jadi nanti stres sendiri. Itu kan stres sendiri gitu kan, juga dilebay-lebayin sih Teh. Betul, nah betul itu karena emang yang ada gitu. Iya betul. Kayak aku dong nyepam di grup, oh ini ada berita, udah buang aja di itu, nyepam. Dasar nyepam biar kita yang nggak mikir gitu. Ya mungkin emang kan karena emang nggak sadar ya, di Instagram juga kan sekarang banyak banget berita ya, kita kadang kan tadinya pengen nonton apa tapi nggak sadar jadinya banyak berita yang gitu ya, akhirnya tetap aja ada aja yang negatif tuh di hidup kita gitu, yang bakal kita baca, bakal kita nonton gitu kan.
Nah, ya PR-nya mungkin, bukan PR-nya ya, apa ya, hikmahnya gitu ya. Hikmahnya kita ke depannya supaya bisa lebih ke, apa tuh namanya, lebih membaca lagi dengan teliti, jangan langsung ke hati gitu ya. Gitu ya Teh Silva ya, gitu ya Intan. Jadi kalau ada sesuatu tuh mungkin kayak kalau ada yang ngasih saran, terus ada berita gitu kan, jangan langsung informasi itu langsung langsung oh iya nafsu duluan gitu katakan ya, jangan Betul. tapi dicerna dulu gitu, dipikirkan dulu kayak oh ini mungkin begini, oh, kayak lebih ke biar kitanya nggak capek sih, itu emosian terus ya gitu ya jadinya. Nah ya walau alam darah tinggi tuh nanti naik darahnya, tensi darah naik, tinggi tuh nanti. Tensi. kalau emosi. Iya Dan betul nggak betul baik buat betul. kesehatan kan, ketika kita punya memendam emosi, memendam dendam, itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh juga ya kan. Iya betul betul banget betul banget. Jadi kalau kita ada sakit-sakit sedikit misalnya bunda-bunda, kita bolehlah gitu kayak inilah ya di belakang mom shaming maksudnya ya kita nyambung sebenarnya sama mom shaming, karena ketika orang yang kena mom shaming itu bisa jadi mereka sering sakit-sakitan. Selain depresi ya, depresi kan bisa jadi katakan kepalanya doang tuh katanya ya, pikirannya yang sakit gitu misal. Tapi kan dari otak kita yang sakit tuh bisa jadi sakit-sakitan, bisa sakit fisik yang lain, bisa maaf misal mah-mahan terus karena sakit hati lah. Ini mau halus itu panjang sih ya itu kalau ngebahas ke sana. Cuman ini mah salah satu contohnya nih, karena dari pikiran, cina katanya kan bisa jadi mah, bisa jadi demam, skala macem karena sistem pertahanan tubuhnya tuh kayak misal jadi ada aku mah Sistem apa imunnya atuh menurun merasa sih tidak ketika sistem menurun gitu kan, ada aku mah apa tuh ibu yang begini ibu yang begitu gitu kan, itu tuh ya tuh ya gitu kan tanpa sadar. Please kurangin berkata daku mah apa. jadi ngambek. Langsung rilis album nih. Aduh kita siapa Single ya, gitu. daku mah apa atuh teh ya harus langsung dikurangin gitu. Gitu ya. Berhusnuzon sih ya, berhusnuzon Berhenti. kepada Allah ya, biar nggak fokus sama orang luar gitu, fokusnya sama diri aja lah gitu. Ketika fokus sama yang lain pasti yang di boldnya gedenya yang lain gitu, pikiran negatif terus gitu. Berhusnuzon aja sama Allah. Ketika orang lain menyampaikan apa ya terima aja gitu, tampilkan gitu, bukan langsung Terima dulu gitu. Ya. nggak langsung menolak atau tadi mah membenteng ya, karena membenteng juga bisa jadi kitanya yang punya penyakit hati gitu, Iya, takut kitanya sombong udah gitu ya kotor teh. dulu gitu. Betul gitu. Iya, terima aja dulu. Nampik. Gimana? Iya, betul betul. Siap. Oke, nah nanti aku akan simpulkan di belakang ya. Nah kalau kata Teh Intan gimana Teh Intan nih supaya kita nauzubillah ya, ya gitulah balik lagi ke terhindar dari mom shaming karena bentar lagi juga mau siap-siap buka ya, kita bentar lagi terhindar dari mom shaming gitu, dan kita juga semoga tidak menjadi pelaku mom shaming juga. Mungkin pesannya buat bunda-bunda nih gitu, bagaimana nih menyikapi dari contoh kasus yang kemarin-kemarin, kita harus perkuat apa gitu Teh. Maksudnya dari misalnya kita ya kayak tadi sama siapa, pertama nampi dulu terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita gitu. Kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, akan ringan gitu teh menjalaninya. Dan jangan lupa untuk bersyukur dengan apapun kondisi yang ada di kita hari ini. Bersyukur gitu, meskipun itu pun berat ringan ataupun apapun yang dirasakan itu nampi dan bersyukurnya itu ketika sudah itu Allah akan, ketika sudah bersyukur dengan kondisi itu Allah akan bisa mengubah menjadi sebuah kebahagiaan gitu ya. Nah, menghadapi mom shaming emang kita emang harus banyak berlatih untuk biar tidak lagi pelaku home shaming itu banyak berlatih lisan gitu, untuk senantiasa menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain, atau ketika tidak sengaja nih aduh maaf ya cepat-cepat meminta maaf gitu.
aduh maaf ya jika kata-kata kita tadi, saran-saran kita tadi menyakitkan hati teman kita gitu. Dan terus ini aja ya, ketika kita menjadi sebuah korban pede aja sih, pede gitu dengan apa yang ini gitu, dan menjalani hari-hari tadi itu penuh dengan rasa ikhlas dan kebersyukuran kepada Allah. Insya Allah ya akan ringan gitu teh menjalani setiap peranan yang Allah hadirkan gitu. Oh, terakhir ada satu lagi. Ada satu lagi. Silakan. Sabar. Sabar. Sabar itu. Itu udah kunci juga ya. Sabar, syukur, ikhlas ya. Ya, betul. Oke, siap. Ya, jadi intinya kita yang pertama tuh harus menerima gitu ya kalau ada masukan, dan yang kedua kita juga bersyukur gitu ya. Bersyukur dulu dengan diri gitu. Oh iya, misal ada masukan, kamu teh kok begini gitu ya. Sebagai ibu teh, tapi nomor dua kita jangan langsung fokus dulu ke sana hingga membuat kita berpikir, ya kok aku teh gini, akhirnya dia mikirnya dia tuh begitu ya terus, padahal dia teh ada sisi baiknya kok yang lain gitu ya teh ya. Kita syukuri nih yang lainnya itu, yang positif itu, jangan fokus ke sana. Itu kan katakan remedial matematika doang, bahasa Inggris, kimia, IPA-nya mah bagus gitu ya. Kayak gitu ya. Jangan fokus semuanya jadi jelek gitu ya. Kamu pelajaran yang lain bagus kok gitu katakan misalnya kalau dalam sekolah. Tapi ya itu aja yang diremed, yang itu sok remednya yang itu misal gitu ya. Nah, kita bersyukur dulu biar kitanya nggak terlalu larut dalam terpurukan karena terbuli lah misal gitu ya, apa ya, terpojokan gitu ya. Terus nah yang betul tadi mungkinnya kalau aku mau nambahin ya Teh Silva, Teh Intan, secara pengalaman juga memang kita perlu banget kayak mencintai diri sendiri, perlu mengenal diri kita teh kenapa begini, kenapa begitu, dengan kita biar tahu nih, misal biar aku tuh emang kurangnya begini, aku kurangnya begitu, kita bersyukur gitu ya dengan kekurangan dan kelebihan kita, terus tidak mudah goyah dengan standar orang, karena kadang ya orang tuh menyampaikan ke kita itu ada standarnya dia mah begitu, tapi kita fokus dengan standarnya Allah ya, standarnya Allah, kita tuh sebagai ibu tuh harus seperti apa, bagaimana, enggak yang kata orangnya gitu ya. Kan kadang kita malah kebanyakan ya, udah kata orang gini harus ngikut orang, kata Allah gitu enggak diikutin, ya enggak sih Moms? Ya kadang kebanyakan orang sih Teh. Iya gitu, jadi kita tuh hidup untuk orang, untuk Allah gitu ya. Ya, gitu sih, emang itu PR kita semua ya. Kita memang mestinya kita akan terus diuji dengan itu ya, teteh. Nah, terus mungkin akan aku, nah ini nambahin, mungkin tadi kan kita lebih kebanyakan kalau kita jadi korban ya, kalau tadi ya kayak korban bullying. Nah kalau ya korban mom shaming gitu. Kalau kita yang menjadi orang yang tak sengaja gitu ya, karena kurangnya ilmu akhirnya menyampaikan dengan bahasa yang barbar gitu ya, akhirnya membuat menjadi pribadi yang mom shaming gitu ya, yang melakukan praktek mom shaming. Nah mungkin dia juga perlu yang pertama menerima diri ya Teh, menerima diri untuk oh iya aku kemarin salah. Kalau sadar nih ke siapa aja gitu kan ya melakukannya, segeralah minta maaf gitu ya. Jangan malu, jangan gengsi untuk meminta maaf, untuk melakukan apa ya, perbaikan diri gitu supaya tidak melakukan itu lagi, dan minta diingatkan gitu ya. Maaf ya, ingetin aku kalau aku kemarin nyampeinnya salah, ingetin kalau aku terlalu menyakitkan bahasanya, misal gitu ya Teh ya. Terus belajarlah gitu ilmu-ilmu, mestinya ya belajarlah ilmu baru lah. Kayak gini, jangan hanya bersumber dalam satu gitu ya. Kadang kan kita saklek aja ada kata ini gini, udah gini. Nah, mungkin kayak lebih ke banyak menganalisis lagi gitu ya, menelaah lagi ilmu-ilmu itu teh biar nggak saklek gitu ya, nyampein teh dah katanya gini, harus gini gitu kan gitu. Nah, akhirnya biar kita tidak menjadi menjadi orang yang berperilaku negatif gitulah ya sama orang lain gitu. Mungkin segitu dulu ya sebagai apa ya, hikmah dari kita. Nah, aku mau simpulin nih, tadi kita udah ini juga ya, udah buat kesimpulan gitu ya di sebelum memulai. Nah, intinya jika kita menjadi ibu ya, menjadi ibu itu banyak-banyak ya sabar, syukur, ikhlas gitu ya. Tadi ya kita itu menjadi ibu itu yang memang harus lillah karena Allah gitu ya. Makanya kita sebut kita moms lillah. Kita jauhi mom shaming dan jadilah moms lillah gitu. Gimana sih gitu menjadi moms lillah? Kita adalah fokus dengan kata Allah tuh bagaimana gitu ya. Jangan terlalu fokus sama kata orang. Tapi kalau dari orang itu ada baiknya ambil, ada buruknya buang gitu. Nah,
gimana caranya biar kita terus menjadi ibu yang berhusnuzon kepada Allah, nah menjadi ibu yang lillah gitu ya. Ketika ada kritik dan saran, jangan langsung masuk ke hati gitu ya, tapi langsung masuk ke akal dulu gitu ya. Kita cerna dulu deh gitu. Meskipun memang manusiawi seorang wanita gitu ya, fitrahnya seorang wanita adalah baperan gitu ya. Nah kita belajar yuk moms, insya Allah bisa kok gitu. Pelan-pelan, meskipun kadang ya periode-periode ya, kalau lagi baperan karena lagi menstruasi, langsung deh baper, aku tuh lagi mens. Misalnya, aku tuh lagi haid gitu kan, aku lagi mood swing nih gitu. Oke, mengerti, tapi jangan berkelanjutan ya, nanti capek sendiri gitu, karena aduh capek sendiri sih itu ya. Gitu. Terus memilihlah gitu ya bahasa-bahasa yang benar atau enggak ya masuk apa ya, pilihlah gitu kan masukan-masukan dari orang yang emang itu baik. Kalau yang buruk jangan terlalu diambil, tapi dijadikan pelajaran gitu ya. Kalau emang itu ada di diri kita gitu ya, kita istighfari gitu ya. Kalau itu emang nggak ada di diri kita, ya udah nggak apa-apa, itu semoga menjadi apa ya, pelajaran dan mungkin penggugur dosa ya atas sakit hatinya kita teh gitu ya. Jadi semoga oh Allah mungkin bikin aku sakit hati dengan perkataan orang yang nggak ada di diri aku, ya semoga Allah gugurkan dosa hamba. Segitu ya teh ya, gitu ya. Terus jika ya benar ya gitu ya tadi ya, jika benar dan mau menerima dan ikhlas atas nasihat orang lain gitu. Jika nasihat dari orang lain menyakitkan, saling ingatkanlah gitu dalam menyampaikan yang benar. Nah, terus sehingga tidak ada rasa saling iri dengki gitu ya, suuzon gitu kan. Jadi biar para ibu-ibu tuh kita nggak lagi bersaing kok jadi ibu, kita lagi sama-sama untuk menjadi ibu yang baik, yang lillah. Kita sedang sama-sama menciptakan generasi gitu ya teh, apa ya, bukan menciptakan teh, mendidik ya teh, menciptakan Allah ya. Mendidik generasi yang memang untuk apa teh, generasi yang memang untuk Allah gitu ya teh. Sebutnya gimana teh bahasanya? Generasi yang rabbani lah ya teh, generasi yang memang untuk emang kita tuh untuk Allah, kembali lagi kepada Allah, bukan untuk saing-saingan dalam tanda kutip kadang duniawinya ya. Suka kita teh biarin deh anak aku mau sekolah diadu gitu kelan gitu, padahal kan kita balik lagi ke buat Allah gitu kan, kita tuh hidup untuk Allah. Nah dan kita juga ketika mau menyampaikan nasihat, kita bismillah, berdoa dulu kepada Allah, ya Allah sampaikanlah lisan saya untuk bisa menyampaikan yang baik supaya diterimanya dengan baik, dengan hati yang baik gitu ya, dan dijaga dari kesalahan penyampaian dan tidak menyakiti orang lain. Mungkin segitu kesimpulan dari kita ya, dari ini hasil kita berdiskusi. Hasil Teh Silva, Teh Intan, terima kasih dan kita bareng-bareng di sini. Kita bukan menggurui ya Teh, tapi kita saling belajar ya Teh. Terima kasih. Tapi kalau untuk mau waktunya. Ada diskusi juga boleh. Takut ada yang mau diskusi siap. dulu boleh. Iya. Oh iya, ada yang mau diskusi nggak? Mungkin atau ada yang mau bertanya? Mohon maaf nih, tiba-tiba mau ini aja. Mungkin ada yang bertanya nih dari bunda-bunda yang mungkin masih ada yang online. Ada Bunda R Syasra ya. Terus ada ada bapak-bapak nih, ada Pak Muhammad Yusuf atau Akang atau Bapak atau Kakak ya. Terus ada Kak Mutiarani. Ada Momi Raisa. Banyak nih, alhamdulillah, masya Allah, semoga bermanfaat ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin nanti mau bertanyanya via komen ketika video ini sudah upload di feed. Boleh bisa di feed, nanti bisa ditonton ulang insya Allah di YouTube juga ya, di YouTube Moms Lillah. Nanti silahkan komen aja, mungkin ada yang ingin sharing atau ingin ada yang bertanya gitu ya. Mungkin sekarang tidak sempat. Boleh nanti di DM ya. Iya, silat boleh curhat nanti via DM. Insya Allah gitu ya. Nanti mungkin karena ada yang nonton di tengah-tengah tuh Teh, jadi kayak ini Teh belum paham gitu kan, tiba-tiba apa gitu. Nanti mungkin boleh ditonton ulang ya, nanti boleh dibagikan juga jika video ini bermanfaat. Oke, mungkin segitu dulu aja ya Moms ya. Kita akhiri dulu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar bareng-bareng, astagfirullahaladzim. Kita doa kafaratul majlis, subhanallah. Oke, alhamdulillah, jazakunallah khair. Moms, akhirnya kita bertemu meskipun masih via seperti ini karena kesibukan masing-masing. Semoga tetap dalam
lindungannya Allah, semoga sehat selalu Allah ridhoi dalam setiap aktivitasnya. Oke, nanti kita beberapa waktu lagi segera ketemu ya insya Allah. Bye bye. Semoga tamat ya dikit lagi. Dikit lagi. Selamat. Oke, selamat masak-masak. Ya. Aku lagi udah dasar kan. Oke, terima kasih ya Teh Inta, Teh Silva. Mohon maaf jika ada kesalahan juga bunda-bunda semua. Mohon maaf juga Teh Inta, Teh Silva. Ya, terima kasih semua yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh keluar ya Teh.